Dalam pendidikan, dalam politik, dalam apa? Islam itu bukan agama wanita, bukan agama yang bagian-bagian cek semuanya itu Islam. Maka kita nggak bisa katakan bahwa Islam itu ini seolah-olah itu adalah sesuatu yang menunjukkan. Nah, inti daripada itu semua adalah kaum muslimin belum memahami secara baik ya Islam itu sendiri. Belum memahami secara baik Islam itu sendiri. Jadi Islam itu bukan kita berpakaian muslim, kemudian setelah itu peci muslim dan seterusnya, bukan. Kok kita pakaiannya pakaian muslim, tapi pemikirannya sekuler, untuk apa? Kalau pakaian ini batik, ya, kita pakai baju batik, ya kan? Pecinya pun juga, ya peci katakanlah peci tradisional, pakai sarung tradisional. Tapi cara berpikirnya berpikir Islam, mana yang lebih Islami? Begitu. Nah kita ini harus memahami Islam secara lebih universal, ya. Jangan parsial. Nah, dari sini, ya, semakin seseorang itu jauh dari pengertian Islam atau definisi Islam yang sebenarnya, akhirnya menjadikan kaum muslimin itu tidak istiqomah. Seolah-olah Islam hanya ngurusin ibadah. Akhirnya secara ekonomi banyak yang makan riba. Ya. Dikiranya hanya ngurusin masjid. Akhirnya perpolitikannya diurusin orang sekuler. Dikira hanya ngurusin masjid. Akhirnya pendidikannya semuanya mengacu ke barat. Loh, kita ini memiliki sistem pendidikan sendiri loh. Subhanallah. Nah sekarang saya dapat informasi, ya, bahwa perceraian di Indonesia semakin hari semakin bertambah angkanya. Termasuk angka yang terbesar di Indramayu. La ilaha illallah. Ini di negeri ini nih. Di negeri hidung-hidung pesek. Jadi ini, ya, kalau kita ketemu sama Indramayu pasti hidungnya pesek. Subhanallah. Nah ini di negeri hidung-hidung pesek ini banyak perceraian nih. Kenapa begitu? Belum memahami bagaimana Islam mengatur keluarga, bagaimana Islam mengatur pernikahan, bagaimana Islam mengatur kasus talak, dan seterusnya. Ada kata paham Islam yang benar. Tuh, kita bisa berkaca kepada Malaysia itu. Di Malaysia, ketika seseorang pengen nikah, ada seminarnya dulu, seminar pernikahan dulu. Ya, kok bahasa kita daurah, ya? Ada daurahnya dulu. Oh, daurah pernikahan, pranikah bagaimana? Terus akhirnya apa? Angka perceraian di Malaysia semakin hari semakin berkurang. Di Indonesia semakin sedikit. Semakin sedikit, semakin bertambah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak paham ilmunya. Nggak paham ilmunya. Coba kok didaurahkan dulu. Coba kok diseminarkan dulu dengan baik. Cara memahami istri bagaimana, istri cara memahami suami bagaimana, bagaimana mengelola keuangan bagaimana, dan seterusnya. Hak suami apa, hak istri apa. Subhanallah, gara-gara apa? Ilmu. Ini masalah sosial nih, gara-gara ilmu. Nanti masalah pendidikan, gara-gara ilmu. Ekonomi, gara-gara ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Maka itu budaya ilmu itu harus selalu ada.
Dan ilmu itulah yang akan menjadikan kita istiqamah. Karena ilmu samratul ilmi al-amal. Samratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu adalah amal. Bagaimana mungkin seseorang itu akan beramal jika tidak punya ilmu? Iya kan? Kalau nggak punya ilmu nggak beramal. Tapi kalau beramal tanpa ilmu juga nggak boleh. Coba. Kalau nggak berilmu nggak beramal. Tapi kalau beramal tanpa ilmu juga nggak boleh. Nah ini semuanya kembali kepada ilmu. Jadi ya, kata seorang ulama Saudi, ya, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan bahwa dulu ketika orang-orang yang kuat imannya pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka rela mengadakan perjalanan panjang demi menuntut ilmu. Padahal kemaksiatan nggak seperti sekarang. Sekarang seseorang itu dalam kesendirian bersama HP-nya bisa maksiat. Dulu nggak ada HP kan? Fitnah belum seperti sekarang ini. Belum ada TV. Untuk kesempatan maksiat itu lebih tipis lah. Daripada sekarang ini terbuka lebar-lebar maksiat. Ketika pas di zaman yang seperti itu saja, para ulama, para penuntut ilmu benar-benar nuntut ilmunya itu benar-benar rajin. Nah kita sekarang, zaman sekarang, saat ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, kemaksiatan-kemaksiatan yang terus bergulir, nggak nuntut ilmu, terus selamatnya dari mana? Kok nggak nuntut ilmu, kita selamatnya dari mana? Subhanallah wa bihamdi. Ini maka itu harus kita pahami betul bahwa dengan ilmu kita selamat. Maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat juga ilmu juga. Barakallahu. Yang tepat ini adalah perkataan Imam Syafi'i, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi pengen itu semuanya ilmu. Kembali kepada ilmu. Kemudian ya, Nabi Muhammad SAW itu diberi perintah sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi wahai Rabbku, zidni tambahkanlah untukku ilmu. Sepakat. Dari ujung Quran sampai ujung Quran tidak ada perintah untuk meminta tambahan selain minta tambahan ilmu. Ada nggak ayat yang lain? Wa qur rabbi zidni mala, harta? Nggak ada. Rabbi zidni apalagi zaujatan. Ada nggak? Wah itu ya Allah tambahkan untukku istri, kan nggak ada juga. Rabbi zidni jahan, kedudukan, nggak ada. Hanya ada Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku tambahkan untukku apa? Ilmu. Kok itu Nabi Muhammad loh, sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mintanya tambahan ilmu, diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Apalagi kita setiap hari kita ngucapin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para ulama ketika pas menjelaskan, menafsirkan doa ini, kita mintanya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Habis minta ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Sebelum minta rezeki, sebelum minta amal, minta dulu ilmu. Maka kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, beliau mengatakan ilmu itu lebih utama daripada rezeki dan amal. Ilmu dulu soalnya. Tafsir pertama. Tafsir kedua, apa itu? Rezeki yang baik,
amal yang diterima, seseorang tidak akan bisa mendapatkan rezeki yang baik dan amal yang diterima kecuali jika ilmunya manfaat dulu. Kalau dia punya ilmu yang manfaat, rezekinya pasti baik, amal yang pasti diterima. Maka itu mintanya ilmu nafi'an dulu. Subhanallah wa bihamdih. Akhirnya balik-baliknya ke ilmu lagi. Balik-baliknya apa? Ke ilmu lagi. Orang itu kalau berilmu, punya ilmunya, oh ada masalah kayak gini, cara bersikapnya bagaimana? Ada masalah itu, kita harus menghukuminya bagaimana? Oh ketika pas aku lagi begini, begitu, aku harus bagaimana? Itu semua itu pasti ada jalannya dalam Islam ini. Pasti. Bahkan, ya, kok ada masalah apa-apa? Oh, coba buka Al-Quran. Al-Quran, buka aja halaman berapapun, langsung aja ngacak, baca 2 halaman. Pasti di situ nanti ada inspirasi. Oh ini, ya. Kita kasih contoh nih. Mana ada Musa bahasa Zaidan? Oke, iya, makasih. Baik, barakallahu fikum. Sebagai contoh ya. Nanti cari yang ada terjemahannya. Kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau udah udah tahu bahasa Arab ya nggak apa-apa, langsung. Misalkan punya masalah di keluarga, di anak, di istri. Udah, buka aja, Pak. Ngacak. Udah ngacak aja. Tak. Wa in aratum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khuduna buhtana wa ithma mubina. Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain dan kamu berikan salah satunya harta yang banyak, jangan kamu ambil darinya sedikit pun. Oh, semarah apapun sama istri, jangan dikurangi nafkah. Ngacak ya. Ngacak. Walau qad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan kami jadikan di langit buruja, ada bintang-bintang. Wa zayyanaha, dan kami hiasinya lin-nadhirin, untuk orang yang melihat. Sebenarnya istri itu sebenarnya suka bintang. Kalau kita lihat pasti senang kita daripada nggak punya istri. Jadikan inspirasi. Ngacak lagi udah. Terus wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang diberikan pada kalian, apapun itu, famata'ul hayatid dunya, itu hanya perhiasan kehidupan dunia saja. Wa zinatuha, itu kenikmatan dunia, wa zinatuha, dan perhiasannya. Diberi apapun dari dunia ini adalah kenikmatan dan perhiasan. Udahlah, maafin aja, itu perhiasan dan kenikmatan di dunia punya istri, ya kan? Misalkan udah ngacak udah. Shadaq wal Qur'ani dzikr. Shadaq wal Qur'ani dzikr. Al-Qur'an yang memiliki peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dia sombong dan dia wasyiqaq, apa ya syiqaq? Nah, coba nanti lihat terjemahnya. Dan seterusnya, oh jangan-jangan ini saya itu jangan-jangan masih kurang bersama apa? Bersama Al-Quran. Dan seterusnya. Oh ini jangan-jangan masalahnya di Quran ini, kurang dekat sama Al-Quran ini. Keluarga saya kurang dekat sama Al-Quran ini, jadi seperti ini. Wah, kok setiap hari selalu berdengung Al-Quran di rumah saya, pasti nggak akan seperti ini nih, pasti ada keberkahannya. Coba, soalnya ada apa, peringatan terus cari inspirasi dari Quran, ngacak aja, nanti dapat inspirasi. Ini tadi yang saya ambil pojok kanan. Al-Quran itu benar-benar Masya Allah. Gara-gara kita punya way of life, tapi kita suka jauh dari sini. Kenapa itu? Para pemimpin kita
Iman yang salah. Kita balikin ke diri kita dulu. Perubahan. Iya. Sama cerita ya. Aduh Ya, ya. mungkin di antara kita ada yang sudah dengar kisah ini, mungkin, tapi kayaknya belum. Ada anak muda, ada anak muda di sana di Eropa, namanya Jad. Nah, si Jad ini dia itu anak Yahudi, Nasrani atau Yahudi, saya terlupakan apa, intinya non Muslim lah. Nah, si Jad ini dia itu kalau masuk ke supermarket, ke bahasa kita, ke supermarket suka nyolong coklat, yang jaga supermarket Muslim, yang jaga Muslim. Nah, ketika pas si Muslim ini lihat si anak muda ini nyolong coklat keluar, si Muslim dengan ikhlas bayarin. Lah, bayarin. Ya, kalau enggak gimana bosnya bilang ntar, ya kan? Oke. Habis begitu apa? Besok lagi nyolong lagi, bayarin lagi. Terus nyolong, istiqomah nyolongnya. Ya, istiqomah nyolong ini. Sampai ya sebulan 2 bulan. Terus sabar, setiap hari bayarin. Suatu ketika dia masuk dan nggak nyolong. Ketika pas nggak nyolong, diambilin coklat. Ya, nak, kamu belum nyolong kan hari ini? Jadi kemudian si Jad, lah, berarti selama ini paman tahu saya nyolong. Ya tahu lah, setiap hari saya bayarin. Ya gitu. Akhirnya, Masya Allah. Tapi gak mungkin dia bilang Masya Allah. Akhirnya apa? Oh iya, kalau gitu terkesima dengan apa? Akhlak yang baik ini. Terkesima dengan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Kok setiap kali ada masalah, Jad ini datang ke si paman. Ya, ada masalah apapun. Nah, setiap kali ada masalah, ya, si paman ini bilang, itu di sana, di rak sebelah sana, di atas ada kotak. Di dalam kotak ada buku. Ngomongnya buku. Dan di sini nggak ada sampul mushaf Quran, nggak ada. Udah, ini putih. Apa namanya? Ya, kosong. Masalah kamu apa? Ini. Oke. Buka, terserah kamu buka di halaman mana, terserah. Ya, terserah halaman mana kamu baca. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3 ayat sampai 2 halaman. Kalau sudah sampai 2 muka, pasti ada inspirasi di situ. Tuh, ini nih berarti jawabannya. Ada masalah lagi, masalah yang lain, buka lagi. Terserah kamu buka yang mana. Lagi, terserah buka yang mana. Akhirnya dia ngerasa kitab ajaib ini. Kitab ajaib ini. Akhirnya apa? Ternyata si paman ya sakit, meninggal dunia. Nah, sedihlah si Jad ini. Tidak ada lagi tempat untuk mengadukan masalah-masalahnya. Akhirnya apa? Ya, keluarga si paman ini memberikan satu kotak. Ya. Ini wasiat ya dari ayah untuk diberikan kepada kamu, Jad. Ya. Akhirnya apa? Apa itu? Oh, ternyata mushaf yang biasa yang biasa. Tapi dia ngerasa heran, ini buku apaan sih, ajaib abad? Akhirnya dia tanya, ini sebenarnya apa sih? Oh, ini kitab suci kami, kitab suci kaum muslimin, Al-Quran, the Holy Quran. Oh, begitu. Terus di kotak itu juga ada satu peta.
peta apa? Peta Afrika. Ini maksudnya apa ya? Oh, kalau begitu berarti maksudnya saya suruh masuk Islam ini. Akhirnya apa? Dia nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Diganti namanya jadi Jadallah Qur'ani. Jad jadi Jadallah Qur'ani. Setelah itu Jadallah Qur'ani, oh setelah saya masuk Islam kayaknya saya harus ke Afrika ini. Harus ngislamin orang-orang Afrika, terutama Afrika Selatan yang masih banyak Nasrani. Akhirnya apa? Datanglah ke Afrika, banyak mengislamkan orang. Saya terlupakan ketika itu berapa jumlahnya, sampai 7.000 atau 11.000. Masya Allah. Coba, pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, Quran inilah. Quran inilah. Mau masalah apapun, coba aja. Buka aja, buka. Masya Allah. Terus kalau kita jauh dari Quran, siapa yang salah? Oh, yang salah pendidikan, Ustaz. Yang salah orang tua saya, Ustaz, gak ngajari sejak kecil. Yang salah ya kita ini. Mulai dari diri sendiri. Pantas saja kita gak istiqomah. Orang kita jauh dari Quran. Ilmu yang terbaik ilmu Quran. Ya, ilmu yang terbaik ilmu Al-Quran. Maka itu seperti itu. Di dalam Al-Quran ini ada akidah, ada akhlak, ya, ada pemikiran, ada ekonomi, ada geografi bahkan. Ya. Yang ngajarin geografi siapa? Burung hut-hut ya. Oh, dicapak begini-begini. Yang diajarin siapa? Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman dikasih tahu, oh di sana ada sabak begini-gini. Subhanallah wa bihamdi. Luar biasa. Kalau ada ilmu, apalagi ilmu itu pasti bikin mulia. Berarti kalau kita didik anak-anak kita ini pokoknya ilmu-ilmu aja dulu. Ilmu terus, ilmu terus, ilmu terus. Insya Allah, nggak usah khawatir, nanti juga bakal jadi orang. Ya. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu Rasulullah meninggal umurnya baru 13 tahun. Berarti umur SMP itu ya 13 tahun. Setelah itu, karena semangatnya nuntut ilmu, sahabat itu satu persatu ditanyain. Dulu Rasulullah bersabda kayak gimana sih? Diapalin. Dulu Rasulullah bersabda kayak gimana sih? Diapalin. Dulu Rasulullah bersikapnya gimana? Diapalin. Dulu Rasulullah berbuatnya bagaimana? Diapalin terus. Terus ada yang mencibir begini. Ibnu Abbas, tuh Abu Bakar sama Umar masih hidup. Ente ketika cari ilmu sesemangat apapun tetap gak bakal dipakai. Paling makainya juga Abu Bakar sama Umar. Tapi dia gak peduli. Gak peduli, terus nuntut ilmu terus sampai dapat ilmu. Ibnu Abbas semakin hari semakin dewasa. Orang yang mencibir tadi gak jadi apa-apa, Ibnu Abbas jadi ulama. Akhirnya Ibnu Abbas ngajarin, bahkan ngajarin para sahabat juga, ngajarin para tabi'in. Siapa muridnya Ibnu Abbas? Mujahid bin Jabir. Mengulangi tafsir Quran 300 kali sama Ibnu Abbas. Siapa muridnya lagi? Sa'id bin Jubair, ulama besar tabi'in. Siapa muridnya lagi? Atha bin Abi Rabah. Muridnya jadi ulama gede-gede semua. Yang mencibir gak jadi apa-apa. Apa yang bedakan? Ilmu. Ada sesuatu yang menarik. Terutama ini teman-teman juga yang masih muda-muda. Yang tua-tua juga. Butuh ilmu juga kan. Selama kita ini masih bernafas, kita masih butuh ilmu. Kenapa? Karena kita masih butuh amal. Kalau butuh amal berarti butuh ilmu. Tapi kok yang tua-tua untuk jadi ulama kayaknya susah. Soalnya kok ngapal 1 ayat, lupanya 5 ayat. Nah, Allah Ta'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini.
Ada tafsir yang sangat menarik. Allah tinggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Di sini Allah memakai bahasanya gini, walladzina utul ilma, mereka yang diberi ilmu. Utu dari kata apa? Ata yu'ti, utiya utu, berarti apa? Diberi ilmu. Allah meninggikan orang yang diberi ilmu. Kalau diberi berarti ada yang beri nggak? Ada. Siapa yang beri ilmu? Allah. Ini menarik sekali. Allah yang ngasih ilmu, Allah juga yang meninggikan. Masya Allah. Hamba-hamba yang Allah pilih, Allah kasih ilmu, terus Allah sendiri juga yang meninggikan. Ilmu itu Allah yang ngasih. Maka kita minta sama Allah. Ya, otomatis nanti kita tinggi derajatnya. Akan tetapi Allah itu akan ngasih kepada hamba-hamba yang memang pantas. Ya, Allah itu akan ngasih ilmu kepada hamba-hamba yang memang pantas. Berarti tugas kita adalah memantaskan diri. Memantaskan diri untuk dikasih ilmu sama Allah. Terus kalau sudah dikasih, pasti kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Iya. Dengan demikian kita pahami betul bahwa oh, kita ini orang yang butuh ilmu. Ya udah terus. Alhamdulillah sekarang ada YouTube, sekarang ada TV Islam, ada masjid, ada pengajian, ada Masya Allah. Nanti kita jam 9:30 di sini bikin kajian sampai zuhur. Masya Allah. Ada media-media, ya. Ada apa namanya sarana dan prasarana untuk bisa kita menuntut ilmu. Baik. Gara-gara ilmu orang istiqomah. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi ya. Tadi saya udah niat cuma 7 menit ya. Ini bonus lah dikit. Ulama Saudi, Syekh Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau pernah ditanya begini, Syekh, kenapa sih ada orang-orang yang dulunya semangat, dulunya istiqomah, sekarang akhirnya nggak istiqomah, nggak semangat? Gara-garanya apa sih? Ya, Syekh bin Baz memberikan jawaban. Ya, beliau mengatakan apa? Man ayyara mubtala ibtalahullahu bi. Jadi siapa yang dia itu suka merendahkan, mencibir, ngatain orang yang salah, orang yang keliru, Allah uji dengan itu. Ya Allah, ini dia, nggak boleh dengki, nggak boleh dengki, nggak, lisan dijaga. Kok ada orang yang berbuat salah, doain. Ya, jika orang berbuat salah, doain, kasihan. Bukan, fulan memang gini, fulan memang begini. Itu menjadikan dia nggak istiqomah. Akhirnya Allah uji dengan kesalahan yang sama. Yang bikin nggak istiqomah itu apa? Lisan kita dan hati kita yang pendengki. Ya, dengki. Kok lihat ada orang salah itu seneng orang. Seharusnya kan bukan begitu. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya ya Allah kasihan ya. Maka kata para ulama, idza nadarta ilal mubtala fandur nadratas syafaqah la nadratal istikbar. Jika kamu melihat ada orang yang keliru, maka lihatlah, pandanglah dengan pandangan kasihan, bukan pandangan sombong. Tuh, wih, memang yang soleh itu aku, ya. Dia apaan ya ternyata cuman panjang doang jenggotnya. Jenggotnya panjang, syahwatnya ternyata juga panjang. Waduh, jangan. Ya, jangan. Kasihan. Tetap hati itu kalau udah bersih, insya Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini ilmu nggak ada, hati kotor. Udah mah hati kotor, ilmu nggak ada. La ilaha illallah. Ini dia. Kurang istighfar lagi. Aduh, kacau kita ini ya.
Subhanallah bihamdi. Maka dari itu dulu Abu Darda radhiyallahu anhu melihat ada orang yang mabuk, habis mabuk sama para tabiin dipukulin. Akhirnya kata Abu Darda, stop. Kalau kalian lihat ada orang yang masuk sumur, kalian apain? Tolongin atau malah sekalian dilep-lepin aja sekalian? Ya kami tolongin lah. Nah sama, dia sedang masuk sumur kemaksiatan, harus kita tolongin. Jangan malah dilep-lepin kayak gitu. Subhanallah, ini dia, ini yang benar. Jangan ada pandangan sombong, jangan ada pandangan dengki, jangan ada pandangan kita lebih hebat, lebih soleh. Enggak. Ini dikit-dikit, oh fulan gini. Oh dikit-dikit gini. Ingat, yang bikin gak istiqomah itu jangan-jangan ya kedengkian kita itu. Jangan-jangan apa lisan kita yang gak dijaga. Jadi kita ini senengnya tuh yang lihat baik-baik gitu loh ya. Kalau lihat orang baik itu, Masya Allah ya. Kalau bicarain baiknya orang itu senang gitu ya. Masya Allah, Pak Fulan ya sering ke masjid, Pak Fulan sering ngaji, Pak Fulan bacaannya bagus ya, Ustaz Jidan bacaannya bagus, Masya Allah. Barakallahu. Cuman saya belum punya istri misalkan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Kok ada kebaikan-kebaikan itu apa kita ikut senang? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Diistiqomahi. Semoga Allah berikan keberkahan. Enak kan ya? Jangan malah ketika ada yang istiqomah, Allah paling sebentar doang, habis itu juga enggak. Ternyata dia sendiri yang enggak istiqomah. Ini dia, barakallahu. Yang sudah istiqomah ditingkatin ya, ditambah amal-amal sunnahnya ya. Dijaga hatinya supaya tetap Allah jaga ya. Kita jaga hati kita, Allah jaga keistiqomahan kita. Kita jaga hati kita, Allah jaga keistiqomahan kita ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya untuk tetap istiqomah di atas kebenaran, dalam peribadatan, dalam akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mohon maaf agak sedikit panjang. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.